teman-teman, kami dari 12 MIPA 1 kelompok 1 akan menjelaskan kepada 12 MIPA 2 kelompok 1 tentang sumber-sumber energi. Perkenalkan, nama saya Cici Julianti Bermuting. Saya Manakusina Simatupang. Saya Anita Junianda. Saya Govinda Putar. Dan satu lagi teman kami, Dimas Rolando sebagai kameramen. Langsung saja, yang pertama kami menjelaskan tentang sumber-sumber energi. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada dasarnya sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah banyak. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tak dapat habis dan tak bisa didaur ulang. Sumber energi terbarukan dapat dihasilkan dari berbagai sumber, diantaranya matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anita. 1. Matahari. Sinar matahari yang terik adalah sumber energi yang mudah dijumpai. Panas tersebut disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi energi listrik. 2. Air. Air merupakan zat yang sangat melimpah, sehingga sumber energi ini tidak akan habis. Sumber energi ini dimanfaatkan dengan pembuatan bendungan, kincir air, atau biasa dikenal dengan PLTA. 3. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin menjadi energi listrik. 4. Panas bumi. Energi ini berasal dari inti bumi. Yang panas, teknologi panas bumi atau geothermal dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Govinda. Nomor 5, biomasa. Sumber energi biomasa biasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup yang seperti hewan dan tumbuhan. Misalnya sisa-sisa nabati, jagung, kedelai, dan hasil pengelolaan energi ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Sumber energi tak terbarukan. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah 1. Batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun lalu. 2. Minyak bumi. Minyak bumi ada di bawah lapisan batuan sehingga mengambilnya perlu dilakukan pengeboran hingga di bawah laut. 3. Gas alam. Gas alam terbentuk dari fosil yang terperangkap di bawah lautan. Saat ini gas alam digunakan untuk memasak dan menghasilkan listrik. Yang keempat ada nuklir. Nuklir tidak didapat dari fosil, namun bahan untuk memproduksinya sangatlah sedikit atau terbatas. Baiklah, jadi kita telah mengetahui apa itu sumber energi terbarukan dan tak terbarukan beserta contoh-contohnya, ancaman krisis energi dan resiko dari permasalahan lingkungan terkait penggunaan energi termasuk energi listrik secara bertahap, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk terus mengembangkan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Dalam bidang kelistrikan, para ahli telah mengembangkan teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan. Di antaranya ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Tentu saja teknologi ini memanfaatkan energi matahari untuk dikonversikan menjadi energi listrik. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Kemudian ada PLTA, pemanfaatan energi air untuk membangkit listrik ini biasanya kita tahu itu dari bendungan, tetapi ada juga dari fenomena alam seperti pasang surut air laut, kemudian tekanan osmosis, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin. Setelah itu yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, penemuan terus dilakukan oleh para generasi muda berbekal kemampuan dan inovasi yang mereka miliki. Salah satu penemuannya adalah pemanfaatan kotoran manusia menjadi energi listrik. Kotoran manusia menghasilkan gas metana yang difermentasikan kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Terkesan aneh bukan bagaimana sebuah kotoran manusia disulap menjadi sumber energi yang menjamin di masa depan. Jadi itulah
materi sumber-sumber energi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Di sesi ini kelompok 1 IPA 2 akan memberikan pertanyaan kepada kami. Dan kemudian kami akan menjawabnya. Untuk kelompok 1 IPA 2 dipersilakan memberi pertanyaan. Perkenalkan, saya Rema Damayanti dari kelompok 1 12 IPA 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 12 IPA 1. Jelaskan dampak lingkungan pembangkit listrik bahan bakar fosil terhadap sumber daya alam. Saya akan menjawab. Kebutuhan energi listrik dan penggunaan bakar fosil terus bertambah yang akan berakibat pada eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat. Sumber daya energi khususnya yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, batu bara semakin lama akan terus berkurang sesuai dengan pemakaian yang terus meningkat. Bagaimana kelompok 1 IPA 2? Setuju. Selanjutnya, Baiklah, saya Wulan Sriandayani dari kelompok 1 12 IPA 2 akan bertanya. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Energi terbarukan tidak pernah habis dibandingkan energi fosil. Karena energi terbarukan merupakan sumber daya alam yang digunakan secara bebas, dapat diperbaharui terus-menerus dan tidak terbatas. Sedangkan energi fosil tidak dapat digunakan karena fosil berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun lalu. Jika sudah habis, energi fosil tidak bisa digunakan lagi karena energi fosil butuh jutaan tahun untuk bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Bagaimana kelompok 1 IPA 2? Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Kenalkan, nama saya Herunisa Sulistianingsi dari kelompok 1 12 IPA 2. Bagaimana perkembangan profesi energi terbarukan ini di Indonesia? Jelaskan besar peluang Indonesia untuk energi terbarukan ini. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah, pada saat ini perkembangan energi terbarukan di Indonesia sangatlah sedikit. Banyak sekali pada para pemuda Indonesia, generasi Indonesia yang belum mengerti akan hal energi terbarukan. Sehingga ketertarikan pemuda Indonesia, generasi muda Indonesia terhadap hal ini sangatlah minim. Padahal banyak sekali sumber energi terbarukan yang dapat diubah menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Misalnya mobil atau motor listrik, pembangunan panel tenaga surya, pembangunan listrik tenaga air dan juga angin, dan juga masih banyak. Jadi peluang Indonesia untuk energi terbarukan sangatlah besar sekali. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Bagaimana? Selanjutnya, Saya Serena Desi Breski dari kelas 12 IPA 2 kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Sumber energi alternatif mana yang bisa kita anggarkan? Karena menjawab pertanyaan dari Serena, tentu saja kita harus menggunakan sumber energi yang melimpah, sumber energi yang bisa diperbarui dalam waktu yang relatif singkat, sehingga penggunaannya dapat dimaksimalkan atau yang biasa kita kenal sebagai renewable resource. Kemudian kita harus mencari sumber energi yang ramah lingkungan, sumber energi yang tidak menghasilkan atau mengemisikan gas polutan berupa CO2. Istilahnya itu clean energy. Dan sumber energi yang kita gunakan secara berkelanjutan serta ramah lingkungan itu ada PLTA, kemudian PLTS, PLTB, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Potensi geothermal di Indonesia itu sangat tinggi karena Indonesia memiliki banyak daerah yang memiliki gunung berapi yang aktif. Ada sekitar 40% total energi panas yang dimiliki Indonesia dari total energi panas geothermal di dunia. Terima kasih.